Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Jawari. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan mengerjakan ujian praktek sejarah Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang Sultan Syarif Kasim II dan Muhammad Yamin. Berikut inilah videonya. Perjuangan melawan disintegrasi perjuangan tokoh keutuhan. Yang pertama ada Sultan Syarif Kasim II dan yang kedua ada Muhammad Yamin. Sultan Syarif Kasim II atau Syarif Kasim Abdul Jalil Saifuddin adalah Sultan ke-12 dari Kesultanan Siak. Syarif Kasim II merupakan seorang pendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Syarif Kasim II lahir di Siak Sri Indrapura, Riau 1 Desember 1893. Sejak berusia 23 tahun, Kasim telah dijuluki untuk menggantikan posisi sang ayah. Sultan Syarif Kasim sebagai Sultan, ia pun mendapat gelar sebagai Sultan Asyaidis Syarif Kasim Shani Abdul Jalil Saifuddin. Sewaktu kecil, sampai berusia 12 tahun, Kasim dididik di dalam lingkungan istana. Sebagai calon pengganti ayahnya, ia dididik sebagai lazimnya adat istiadat raja-raja. Meskipun aspek fisik, mental, spiritual, atau kerohanian dan kebiasaan. Syed Kasim melanjutkan pendidikan tentang hukum Islam dan berguru pada Syed Hussein Al-Hasbi yang merupakan ulama besar dan juga termasuk orang pergerakan nasional pada tahun 1908. Pergerakan nasional mulai berkembang di Batavia. Selain belajar mengenai hukum Islam, ia juga menuntut ilmu dan tata negaraan dari Prof. Snow Harden dari Institut Beck and Fulton. Dalam kehidupannya, yang sangat berpengaruh adalah ajaran dari Said Hussein Al-Hasbi sehingga ia bisa memeluk agama Islam yang taat dan berjiwa kebangsaan yang tinggi. Masa penempaan dari selama 11 tahun dari tahun 1904 sampai tahun 1915 di Batavia yang saat itu merupakan pusat perkembangan nasional telah menanamkan kepada pemuda Syed Kasim semangat kesatuan, semangat kemerdekaan dan semangat untuk menantang penjajah-penjajah. Sultan Syarif Kasim II merupakan seorang pendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta mendorong raja-raja di Sumatera Timur untuk mendukung dan mengintegrasikan diri dengan Republik Indonesia. Tidak lama setelah proklamasi, beliau menyatakan Kesultanan Siak sebagai bagian wilayah Indonesia dan menyumbangkan harta kekayaan sejumlah 13 juta gulden atau pemerintah Republik Indonesia setara 214,5 juta gulden tahun 2014 atau 121 juta US dollar atau sama dengan 1,47 triliun. Sultan Syarif Kasim II semakin menantang Hindia Belanda dan memandang perlu membangun kekuatan fisik karena ancaman Hindia Belanda tidak dapat dielakkan lagi. Sultan membangun kekuatan militer yang berawal dari barisan penghormatan pemuda-pemuda, dilatih untuk membangkitkan semangat perlawanan dan mempertahankan diri serta membela nasib rakyat. Sultan Syarif Kasim II menolak campur tangan peraturan pengadilan pemerintahan Hindia Belanda terhadap rakyatnya dan tetap mempertahankan keberadaan eh, kerapatan tinggi kerajaan Siak yang diatur dan disusun oleh kerajaan Siak sendiri. Sultan Syarif Kasim II dengan tegas juga menolak merangkul Kesultanan Siak sebagai bagian dari pemerintah kolonial Hindia Belanda, meskipun para sultan pendahulunya telah terikat perjanjian dalam Hindia Belanda, termasuk perjanjian London 1824. Dalam menentang penjajahan Hindia Belanda, Sultan Syarif Kasim II memandang kekuatan fisik harus diimbangi dengan kekuatan pembinaan mental dan pendidikan rakyat. Untuk itulah didirikan sekolah bagi anak negeri dan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang berbakat di Kerajaan Siak Sri Indrapura. Pada tahun 1917, dengan harta yang dimilikinya, Sultan Syarif Kasim II mendirikan sekolah agama Islam yang diberi nama dengan nama Madrasah Taufiqiyah Al-Hashimiyah. Pada tahun 1926, Sultan dan Permaisuri Tangku Agung mendirikan sekolah untuk kaum wanita yang diberi nama Latifah School. Pendidikan dimaksud selain untuk menimba pengetahuan agama Islam, juga untuk menanamkan semangat kebangsaan, harga diri, dan jiwa patriotisme. Sekolah-sekolah ini didirikan menggunakan bahasa pengantar Melayu dan Hindia Belanda. Dengan harta yang dimilikinya, Sultan juga mengirimkan anak-anak Siak yang cerdas ke Batavia dan tempat lain untuk menuntut ilmu. Di sini ada eh, perjuangan dan integrasi. Ada berita kekalahan Jepang yang menyerah tanpa syarat pada Sekutu pada 15 Agustus 1945, serta berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tersiar di daerah Kesultanan Siak pada akhir Agustus 1945.
Setelah Sultan Syarif Kasim II mendengar berita proklamasi tersebut, semangat pergerakan nasional mencapai puncak. Ia mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak. Tahun 1946, ia berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bahwa Kesultanan Siak Sirindapura merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia. Pada saat itu, ia menyatakan mendukung perjuangan Republik Indonesia, sambil menyerahkan mahkota kerajaan serta menyumbangkan harta kekayaannya. Sesuai komitmennya, dalam mendukung kerajaan Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II bersama Sultan Serdang juga berusaha membujuk raja-raja Sumatera Timur lainnya untuk turut memihak dan menginteresasi dirinya dengan Republik Indonesia. Yang kedua ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir pada tanggal 24 Agustus 1903 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Yamin merupakan pahlawan nasional, budayawan, dan aktivis hukum terkenal di Indonesia. Muhammad Yamin memiliki pendidikan yang lengkap. Pendidikannya dimulai ketika ia bersekolah di Holland International School atau HIS. Ia juga mendapatkan pendidikan di Sekolah Guru M. Yamin juga mengenyangkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertanian Bogor, Sekolah Dokter Hewan Bogor, AMS, hingga Sekolah Kehakiman Red Hagal School Jakarta. M. Yamin masuk salah satu pakar hukum dan juga merupakan penyair terkemuka angkatan penjuga baru. Ia banyak menghasilkan karya tulis pada dekade 1920 yang sebagian dari karyanya merupakan bahasa Melayu. Karir Muhammad Yamin dalam dunia politik dimulai ketika ia diangkat sebagai Ketua JOM Sumatera Bon pada tahun 1926 sampai 1928. Setelah itu, pada tahun 1931, ia bergabung ke Partai Indonesia. Tetapi partai tersebut dibubarkan. Karir politiknya berlanjut ketika Muhammad Yamin mendirikan Partai Gerakan Rakyat Indonesia bersama Adam Malik, Wilopo, dan Amr Saifuddin. Dibesarkan dalam dunia pendidikan yang berlatar belakang Belanda, bukan berarti Yamin memihak Belanda yang kala itu menduduki Indonesia. Semangat nasionalisme tetap berkorban dan dibuktikan dalam bentuk karya sastra dan menghindari kalimat yang keberat-keberatan. Sejak aktif memimpin Jong Sumatera Bon, ia kerap mengemukakan gagasan tentang persatuan Indonesia. Sebagai seorang penyair, Muhammad Yamin meyakini bahwa salah satu cara untuk bisa menyatukan bangsa Indonesia adalah lewat bahasa. Pada Kongres Pemuda 1 yang dilaksanakan 30 April hingga 2 Mei 1926, Muhammad Yamin menyampaikan pidatonya yang bertajuk kemungkinan bahasa-bahasa dan kesastraan di masa mendatang. Isi dari pidato tersebut adalah Muhammad Yamin menggagas agar bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa persatuan. Muhammad Yamin sangat yakin bahwa suatu saat bahasa Melayu akan menjadi bahasa pergaulan yang digunakan oleh rakyat Indonesia. Menjelang kemerdekaan, Muhammad Yamin dipilih untuk menjadi anggota BPUPKI, di mana ia telah dipermainkan peran penting. Ia menjadi salah satu dari 3 tokoh yang merumuskan dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945. Rumus dasar negara yang diajukan Muhammad Yamin adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pri kebangsaan, yang kedua ada pri kemanusiaan, yang ketiga ada pri ketuhanan, yang keempat ada pri kerakyatan, yang kelima ada kesejahteraan rakyat. Semangat nasionalisme tetap berkobar dan dibuktikan dalam bentuk karya sastra dan menghindari kalimat yang kebarat-baratan. Muhammad Yamin juga merupakan anggota Panitia 9, di mana akhirnya berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merupakan cikal bakal dan merumuskan dasar dari terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Tercatat Muhammad Yamin juga pernah diangkat sebagai anggota Komite Nasional di Indonesia Pusat atau KNIP. Setelah Indonesia Merdeka, Yamin banyak menduduki jabatan-jabatan penting negara, di antaranya adalah menjadi anggota DPR sejak 1950, Menteri Kehakiman 1951 sampai 1952, Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan dari 1953 sampai 1955, Menteri Urusan Sosial dan Budaya 1959 sampai 1960, Ketua Dewan Perancangan Nasional 1962, dan Ketua Dewan Pengawas IKBN antara 1961 sampai 1962. Lalu Muhammad Yamin meninggal pada tanggal 17 Oktober 1962. Ia wafat di Jakarta dan dimakamkan di Desa Taliwali, Kabupaten Sawal untuk Sumatera Barat di tempat kelahirannya. Hal yang paling indah dari kehidupan adalah persatuan dan kesatuan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.